Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Jurnal Unikaltar, podcast yang mengupas berbagai isu, ide, gagasan yang terkait dengan pendidikan, sosial, ekonomi, kemudian budaya, dan juga politik di Kalimantan Utara. Hadir bersama saya masih sama Bang Jimmy Nasrun yang juga merupakan salah seorang dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di Universitas Kaltara. Sesuai dengan janji kami kemarin, kita akan melanjutkan diskusi kita terkait dengan potensi Kalimantan Utara, di mana kita secara geografis berdekatan dengan ibu kota Nusantara. Karena itu tentunya sebagai provinsi yang termuda di Kalimantan, namun memiliki potensi yang cukup besar, kita harus mempersiapkan segala sesuatunya nih, termasuk di sektor pendidikan. Karena sektor pendidikan nih Pak Bang Jimmy, ini adalah sektor kunci untuk menyiapkan generasi penerus di Kalimantan Utara. Nah, tidak hanya berbatasan dengan IKN sebagai daerah penyangga maupun daerah mitra, kita juga berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia. Nah, sebagai informasi berdasarkan data, kita tahu bahwa kalau bicara ASEAN terkait dengan pengembangan sumber daya manusia atau yang dikenal indikatornya itu adalah indeks pembangunan manusia di ASEAN sendiri, kita ini masih berada di bawah beberapa negara. Ya, yang kita kenal, yang kita masih kuat itu adalah yang tertinggi itu adalah Singapura. Kemudian disusul dengan Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand, bahkan Vietnam. Nah, barulah kita. Nah, ini kan tantangan nih. Dengan jumlah penduduk yang luar biasa besar secara nasional, namun IPM kita masih berada di bawah negara-negara yang saya sebutkan tadi. Nah, kalau kita tarik lagi ke daerah kita, Kalimantan Utara, berdasarkan data IPM kita ini sebenarnya cukup bagus gitu. Terjadi peningkatan yang baik gitu, yang positif dari tahun ke tahun hingga tahun 2023 kemarin kita berada di posisi 72, sekian. Mungkin bisa ditampilkan Mas Tarir untuk, nah ini IPM kita 72 dan tiap tahun meningkat sebenarnya. Nah, IPM ini salah satu pembentuknya itu adalah pendidikan. Nah, PR besar yang terjadi di Kalimantan Utara itu adalah kondisi geografis kita yang sangat unik nih Bang Jimmy, di mana ada 5 kabupaten kota, namun ada beberapa kabupaten yang beberapa daerah itu sulit sekali terjangkau. Nah, ini tentu saja berpengaruh pada infrastruktur yang masih terbatas dan juga tentu berpengaruh pada akses terhadap pendidikan bagi masyarakat yang berada di pedalaman yang infrastruktur transportasinya juga masih terkendala. Nah, sebagai akademisi, kita tentunya punya pandangan nih, ya. Bang Jimmy sebagai orang sosial politik juga tentunya punya pandangan juga terhadap bagaimana kondisi pendidikan kita dan apa yang harus dilakukan untuk menghadapi
atau menyongsong bagaimana sumber daya kita ini punya peran yang positif terhadap pembangunan di Kalimantan Utara. Dan juga kalau kita bicara kemarin bagaimana kita nantinya bisa punya peran dan kontribusi yang positif juga terhadap IKN. Gimana Bang Jimmy? Ya, terima kasih Bang Didi, sahabat Jurnal Unikaltar ya. Selamat malam. Kalau kita melihat beberapa tahun terakhir ini, memang trennya meningkat ya, IPM Indonesia. Nah, khususnya kalau kita lihat di Kalimantan Utara, dan kita ketahui juga Provinsi Kalimantan Utara ini sebagai provinsi termuda, nah tentu lebih banyak dimaklumi lah ya, karena waktu itu rentang kendali kebijakan itu terlalu jauh di Provinsi Kalimantan Timur, sehingga memang dunia pendidikan di Provinsi Kalimantan Utara ini jauh tertinggal. Ya, kita dulu waktu kuliah di Samarinda itu kan perjalanan kita cukup jauh, bahkan kita itu sering dibilang orang utara ya. Nah, jadi saya pikir ada juga ya yang harus kita selesaikan. Jadi kesenjangan kualitas pendidikan di setiap kecamatan itu kadang-kadang terlalu jomplang, terlalu jauh. Nah, mungkin di beberapa daerah perkotaan seperti di Kecamatan Tanjung Selor mungkin ya kualitas pendidikannya cukup baik. Tapi dari beberapa kecamatan di pinggir ya itu belum kita selesaikan. Nah, saya pikir standarisasi itu harus sama dulu ya. Nah, itu yang kadangkala itu tidak nyambung. Nah, pada saat ujian-ujian itu standarnya sama, sedangkan kita belum menyelesaikan persoalan-persoalan dunia pendidikan di pinggir ya. Nah, kita terutama ingin di perbatasan ya. Ya, terutama di perbatasan. Nah, saya pikir itu PR yang harus kita selesaikan, harus kita urai ya, karena standar kualitas pendidikan yang baik itu hanya seputar ibu kota ya. Betul. Nah, tapi di pinggiran itu seakan-akan memang ditinggalkan. Nah, untuk melakukan lompatan supaya kualitas pendidikan di Provinsi Kalimantan Utara ini, kalau menurut saya sih kemampuan berbahasa asing. Ya, ini suka dan tidak suka kita bagian dari masyarakat global. Nah, ini yang kadang-kala tidak diseriusi ya dari beberapa jenjang pendidikan kita, khususnya bahasa Inggris, apalagi dengan Malaysia itu kita jauh. Bahasa Mandarin ya. Bahasa Mandarin juga saya pikir ke depan harus ya, karena investasi RRC ini juga luar biasa ya, besar. Nah, saya pikir dunia pendidikan kita harus cepat tangkap itu. Nah, yang tadi juga saya sampaikan, untuk kita masuk ke dunia jenjang yang lebih tinggi itu tidak suka dan tidak suka ya, kita kemampuan bahasa Inggris kita harus baik. Saya menggarisbawahi tadi Bang Jimmy ini ada kesenjangan ya, ada gap antara ya kalau saya menyimpulkan apa yang disampaikan tadi, ada gap pendidikan atau konsep pendidikan lah ya yang ada di wilayah barat, terutama dekat Jakarta begitu atau Pulau Jawa begitu. Dan di luar Pulau Jawa. Nah, saya juga menemukan satu hasil riset ya yang meneliti tentang adanya disparitas fasilitas pendidikan antara di Indonesia Timur dan Indonesia Barat. Nah, ternyata memang terjadi disparitas itu, terjadi gap yang cukup besar. Nah, karena selama ini kita memang standar pendidikan itu memang sudah ada, tetapi pada kenyataannya standar itu yang bisa menjalankan itu adalah wilayah-wilayah yang
di wilayah Jawa dan Indonesia Barat tadi. Nah, sementara kita yang di tengah, di timur ini agak kesulitan untuk menerapkan itu. Makanya output dari hasil standarisasi itu kita selalu kalah begitu. Karena apa? Salah satu pendukung atau yang menentukan standarisasi itu berhasil dilaksanakan, salah satunya adalah fasilitas. Yang kedua adalah atau infrastruktur ya. Yang kedua adalah tenaga pengajarnya. Nah, dua hal inilah yang menurut saya PR yang sangat besar yang terjadi di secara umum di Indonesia Tengah maupun Timur gitu. Nah, termasuk di kita di Kalimantan Utara. Nah, ini tantangan kita. Makanya saya tadi di awal dengan kondisi geografis kita yang cukup unik di Kalimantan Utara, tantangannya adalah ketersediaan infrastruktur yang memadai khusus di sektor pertanian. Sekolah, ada sekolahnya tapi infrastruktur lainnya juga terbatas, laboratorium, perpustakaan. Kemudian banyak juga permasalahan-permasalahan terkait dengan tenaga pendidik. Nah, sekarang coba kita lihat data. Tenaga pendidik kita dan juga jumlah nah ini kita mulai dari sekolah dasar. Sekolah dasar yang ada di Kalimantan Utara itu total sekitar 485 sekolah ya dasar baik swasta maupun negeri. Ini tersebar di 5 kabupaten kota. Nah, Malinau itu sendiri itu ada 109, kemudian Bulungan 142, Tanah Tidung 30, 139 itu ada di Nunukan dan Kota Tarakan ada 65. Nah, kalau kita lihat yang paling banyak di daerah Nunukan. Nah, ini relevan dengan jumlah desa yang paling banyak di Kabupaten Nunukan gitu. Nah, sementara jumlah muridnya ada 79.000, hampir 80.000. Dengan ketersediaan guru itu sebanyak 5.580 guru yang ada. Swastanya ya, negerinya. Kemudian ditambah lagi gurunya jadi swasta, jadi total sekitar 6.200 guru kita. Nah, ini problem yang ada yang kita temui itu adalah jadi masing-masing daerah itu kadang memiliki persoalan masing-masing. Satu kadang sekolahnya ada tapi muridnya tidak ada. Sekolahnya ada, muridnya ada, gurunya tidak ada. Nah, ini hampir semua daerah mengalami itu, khususnya di daerah-daerah yang jauh aksesnya ke ibu kota. Nah, ini. Jadi mungkin ini yang harus kita koreksi ya, saya pikir mengenai subsidi sekolah ya. Nah, ini kan dana bos atau ya, itu kan ukurannya, bantuan itu kan ukuran jumlah siswa ya. Jumlah siswa. Nah, ini saya pikir harus ada sedikit perubahan ya. Ini bisa masukkan ke pemerintah pusat nih. Ya. Untuk pemerintahan yang baru nih. Sekolah yang besar itu subsidinya besar. Sekolah yang kecil subsidinya kecil. Nah, itu kan seharusnya diangkat ya. Harusnya dibalik. Ya, dibalik. Nah, ini saya pikir proporsional. Saya nggak tahu pikiran pemerintah pusat ya. Dan ini tidak ada proses perubahan ya. Nah, belum lagi persoalan-persoalan guru yang tadi kita singgung. Nah, tapi yang penting saya pikir komitmen pemerintah pusat itu terhadap dunia pendidikan ya, itu kan tidak ada swasta, tidak ada negeri. Nah, dan persoalan ini saya pikir ini menjadi catatan penting bagi kita ya. Bagaimana standarisasi itu juga harus kita bangun bersama, menyangkut bagaimana kualitas
pendidikan, ya saya pikir ini harus dirubah, ya. Khususnya di Kalimantan Utara. Khususnya Kalimantan Utara. Mohon maaf, ya kebetulan kita juga praktisi di dunia itu. Ya, benar-benar. Jadi tahu ya. Jadi, Bang Didi bisa bayangkan, ya ada sekolah swasta, ya di ibu kota provinsi itu tidak ada perhatian secara khusus sarana dan prasarananya. Nah, saya pikir apalagi yang jauh. Ini kan ukuran ya. Nah, apalagi yang jauh di ibu kota provinsi saja itu kurang perhatian, apalagi yang jauh. Nah, saya pikir ini menjadi catatan penting bagi kita, ya, bagaimana komitmen pemerintah terhadap kualitas. Ya, itu tadi menyangkut dana bantuan operasional sekolah, ya, yang tadi indikatornya adalah jumlah siswa. Nah, padahal yang dihadapi di daerah, di pelosok terutama, itu kan jumlah siswanya sangat kecil, sangat sedikit itu. Betul. Nah, sementara penentu besar kecilnya dana jumlah BOS siswa itu adalah jumlah siswa. Nah, kalau dia berada di kota, ya jumlah siswanya banyak, pasti dia akan dapat dana yang besar, gitu kan. Padahal operasional yang dikeluarkan oleh sekolah-sekolah di daerah itu, di pelosok itu kan kurang lebih sama saja. Dia harus bayar gaji gurunya, dia harus bayar listrik dan lain sebagainya kan gitu. Sementara dana bantuan operasionalnya kan terbatas. Jadi ini ada satu pemikiran baru. Artinya kalau bisa konsep yang sebelumnya dana BOS itu berdasarkan jumlah jumlah siswanya, ini kalau bisa ada pertimbangan lain gitu, ada indikator lain yang bisa mengungkit penambahan dana BOS itu tidak hanya dari jumlah begitu, mungkin dari keterbatasan infrastruktur. Jadi seharusnya semakin dia terbatas, semakin itu yang harus dibantu. Jadi kalau dia sudah kuat, tidak perlu dibantu atau dibantu dengan dana yang lebih kecil daripada yang membutuhkan. Harusnya kan seperti itu. Nah, ini yang harus dipikirkan. Oleh karena itu sebenarnya pemangku kebijakan khususnya di pusat, karena dana BOS ini kebijakannya ada di pusat, ini harus turun langsung melihat bagaimana kondisi pendidikan kita yang ada di daerah begitu. Nah, jadi tidak bisa kita pukul rata. Maka standarisasi itu sebenarnya saya katakan tadi, standarisasi pendidikan itu optimal dilaksanakan oleh sekolah-sekolah atau bahkan perguruan tinggi yang ada di kota-kota besar gitu, karena ketersediaan mereka ada. Mereka mau cari guru ada semua, ya kan. Nah, sementara di daerah kita itu yang mau jadi guru sedikit, karena begitu ada tes PNS nih misalnya, ya dia tes. Nah, karena formasinya ada di pelosok, dia ikut tes, lulus, dia bukan anak dari situ, dia lulus, begitu diterima 1 tahun 2 tahun dia minta pindah. Nah, padahal kan maksudnya kekurangan dosen, kekurangan guru yang ada di sekolah itu, ya itu harus dipenuhi dengan formasi yang dibuka. Maka kewajibannya adalah bersedia ditempatkan di mana saja, termasuk memilih formasi ketersediaan guru yang ada di pelosok gitu. Nah, oleh karena itu nih juga harus konsep rekrutmennya juga harus dirubah. Jadi merekrut guru ya itu kalau bisa anak-anak daerah situ, biar mereka tidak mikir pulang, tidak mikir kembali ke kota asal. Nah, ini juga menjadi persoalan di sekolah-sekolah swasta ya. Jadi guru yang pembinaannya cukup panjang, setelah dia lulus di P3K itu diambil sama sekolah negeri. Nah, saya pikir ini menjadi catatan penting ya. Nah, sehingga ada kekosongan di sekolah swasta. Nyari lagi harus nyari lagi. Nah, sedangkan sekolah swasta ini kan cukup panjang perjuangannya untuk mencari guru yang berkualitas ya. Nah, guru-guru yang berkualitas itu tatkala lulus ujian ya dia akan ditarik kembali. Dia akan ditarik ke sekolah-sekolah negeri. Nah, saya pikir ini juga menjadi catatan penting kita ya di dunia pendidikan, karena komitmen kita ini kan sudah tidak membedakan antara sekolah negeri dan sekolah swasta. Cuma perlu kita ingat berdasarkan peraturan atau perundang-undangan ada aturan tentang pembagian kewenangan pendidikan
Ya. Dasar, menengah, sampai nanti perguruan tinggi. Nah, kalau kita ketahui kan untuk dasar sampai SMP, menengah, ya, SMP ya, menengah pertama itu kewenangan adalah kabupaten kota. Sementara menengah itu adalah kewenangan provinsi. Ini yang menurut saya juga aturan ini juga harus ini lagi lah, dipertimbangkan lagi lah untuk dikoreksi. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena ada ketidakefektifan kewenangan yang diambil atau yang ditangani oleh provinsi maupun kabupaten ini. Karena kan jenjang pendidikan ini wajib belajar itu kan nanti ke depan sudah 13 tahun, bukan 12 tahun lagi. Nah, akan lebih baik kalau misalnya untuk pendidikan PAUD sampai dengan SMA itu seperti dulu. Nah, itu ada di kabupaten kota. Jadi diambil kabupaten kota. Nah, sementara provinsi cukup koordinator saja untuk pengawasan pembinaan dan lain sebagainya. Itu akan lebih efektif sehingga apa yang mau dibangun oleh pemerintah kabupaten kota, khususnya kepala daerah, ketika dia menyampaikan visi misi di sektor pendidikan, visi misinya itu sampai pada jenjang menengah atas gitu, tidak terpotong di menengah pertama di SMP, tidak terpotong di situ. Nah, jadi pembangunan sumber daya manusia sampai pada pendidikan menengah atas itu adalah kewenangan kabupaten. Itu menurut saya kabupaten kota itu akan lebih efektif begitu. Nah, sementara biarkan saja provinsi itu sebagai pihak yang mengawasi, ya, mengendalikan dan juga koordinator untuk dunia pendidikan di kabupaten kota. Nah, itu. Tapi itu kan tidak mudah karena undang-undang ini. Jadi harus mengubah undang-undang. Nah, oleh karena itu apapun itu, karena undang-undangnya seperti itu, ini pemerintah harus berbagi peran. Gitu. Nah, menyangkut kurikulum Merdeka itu kira-kira sudah efektif nggak itu dalam meningkatkan karakter? Iya. Kurikulum Merdeka kan kalau menurut saya sampai sejauh ini kan juga masih pro dan kontra dalam penerapannya begitu ya. Nah, terutama di wilayah kita begitu. Nah, ada juga beberapa waktu yang lalu saya melihat satu konten kreator begitu ya di level nasional lah begitu. Ketika anak-anak sekolah SD sampai SMA itu secara random mereka ditanya begitu. Apa sih kepanjangan MPR? Itu anak-anak tuh pada bingung semua. Bingung. Nah, jadi headline-nya di situ ini adalah hasil kurikulum Merdeka. Nah, apakah seperti itu gitu. Jadi ini harus terus dievaluasi lah ya kurikulum Merdeka ini ya. Karena seperti kita ketahui kan memang anggaran untuk pendidikan ini luar biasa besar gitu. Nah, apakah dia lebih banyak membangun fisik atau non fisik kan? Nah, saya pikir ini juga perlu dievaluasi ya. Karena anggarannya luar biasa besar ya. Tapi kan banyak juga beberapa sekolah yang juga belum terselesaikan. Nah, saya pikir ini anggaran yang besar kayak seperti itu ya kemana Nah, itu yang tadi saya pikir ya, ada beberapa sekolah elit swasta umpamanya ya, yang orang masuk itu luar biasa mahal, tapi dia menerima tetap dana BOS, ya kan? Nah, dia diuntungkan dengan jumlah siswa yang cukup banyak. Nah, ini yang juga saya pikir perlu dievaluasi juga ya, sekolah-sekolah elit, sekolah-sekolah besar swasta yang menerapkan penerimaan siswa yang luar biasa besar ya, tapi dia masih tetap dapat. Nah, jadi kalau kita bisa menggarisbawahi lagi bahwa untuk di Kalimantan Utara tantangannya salah satunya itu adalah
infrastruktur, ya, infrastruktur sarana prasarana pendidikan yang masih terbatas begitu. Jadi kalau di Kalimantan Utara ada lab, gitu ya. Lab kimia, lab fisika, lab biologinya. Nah, tetapi kalau di Jawa itu infrastruktur labnya udah lebih canggih, lebih lengkap daripada yang ada di kita begitu. Apakah memang perlu ada apa ya, jumlah SMA dan SMK itu perlu ada aturan khusus Jadi daerah ya? ya, jadi ini kan tidak semua desa itu harus ada SD kan begitu. Karena lihat lagi jumlah penduduknya. Kemudian SMP juga begitu, tidak semua SD desa itu harus ada SMP-nya kan. Biasanya dia dikumpulkan di kecamatan termasuk sama SMA kan begitu. Nah, dilihat lagi nanti biasanya satu kecamatan itu ada SMA begitu ya, SMA dan SMK begitu kan. Di tempat kita kan seperti itu. Karena letak geografis kita yang yang unik ini ya, berjauhan antara satu desa dengan desa yang lain, antar kecamatan satu dengan kecamatan yang lain. Nah, ini juga jadi jadi pertimbangan mendirikan sekolah-sekolah menengah, baik itu menengah pertama maupun menengah atas begitu ya. Nah, ini juga jangan sampai kalau membangun sekolah itu gampang sebenarnya. Nah, tapi karena dana pendidikan besar gitu ya. Nah, tetapi kan keberlangsungan proses pembelajaran ini juga penting kan begitu. Artinya jangan sampai ada sekolah tapi muridnya tidak ada sekolah gurunya tidak ada sekolah tapi terbengkalai dan lain sebagainya. Itu yang tidak diinginkan kan. Nah, jadi yang perlu itu adalah bagaimana melengkapi yang ada. Jadi kalau sudah ada sekolah, infrastrukturnya dilengkapi, ya, ada perpustakaannya dan juga tenaga pendidiknya. Nah, kadang tenaga pendidik itu gurunya itu satu orang guru tapi mengajar beberapa mata pelajaran. Nah, ini kan tidak bisa juga begitu ya. Nah, ini keterbatasan yang menjadi PR kita juga. Ya, saya pikir mungkin tenaga pendidik itu masih dibilang cukup ya. Cuma tenaga pendidik itu banyak berkumpul di kota ya. Mereka nggak mau mengabdi di pedesaan. Padahal di daerah-daerah pedalaman kita kan, di perbatasan sana kan ada juga sekolah. Ya. Ada juga anak-anak yang harus mendapatkan pendidikan. Nah, itu tadi saya belum pikir, lagi ada isu nih Bang Jimmy, bukan isu, ada fenomena di daerah perbatasan itu banyak anak-anak buruh perkebunan kelapa sawit ya. Itu yang juga tidak sekolah. Ya, ada yang tidak sekolah. Nah, kemudian juga saat ini diupayakan untuk mereka mendapatkan atau bisa mengakses pendidikan. Ya. Jadi ada beberapa terutama di Kabupaten Nunukan itu upaya-upaya itu untuk mengumpulkan anak-anak sekolah itu, kemudian disiapkan tempat untuk pendidikan itu, upayanya sudah ada ke sana. Tapi kan ini menjadi PR semua sebenarnya. Ya, tidak bisa juga kita memberatkan atau memberikan tanggung jawab itu hanya pada satu pihak, katakanlah pemerintah Kalimantan Utara gitu. Karena itu wilayah perbatasan yang juga butuh sentuhan, butuh perhatian dari pemerintah pusat. Ya. Nah, karena ini memang tugas nasional, iya, bukan tugas daerah. Ya, itu kan anak-anak kita gitu. Nah, sementara kalau dibebankan kepada pemerintah kita, ini kelimpungan begitu, dengan sumber daya yang terbatas, sementara kewajibannya besar gitu. Oleh karena itu pemerintah pusat harus turun gitu, untuk ikut bagaimana memberikan perhatian agar anak-anak di sana itu mendapatkan pendidikan yang sama dengan kita yang ada di kota begitu. Memang sempat ada beberapa kali komunikasi ya, daerah-daerah provinsi yang memang banyak mengirim TKI-nya ya. Nah, karena memang kita ini Provinsi Kalimantan Utara ini kan hanya jalur transit dari beberapa
TKI dari beberapa provinsi. Nah, persoalan-persoalan mereka itu kadang-kala Provinsi Kalimantan Utara yang menyelesaikan. Nah, saya pikir ini juga tugas bersama, ya. Nah, itu kalau bicara infrastruktur ya, dengan kondisi geografis Kalimantan Utara yang saya katakan unik lah ya, karena cukup banyak daerah-daerah yang aksesnya masih sulit untuk transportasi. Otomatis kan jalur barang, jalur orang ini kan agak sulit ya gitu, apalagi untuk akses pendidikan kan begitu. Dampaknya kan akan ke sana. Nah, kalau kita geser lagi, tadi ada sempat menyinggung masalah kurikulum. Nah, Kalimantan Utara notabene berbatasan dengan negara tetangga. Artinya kalau kita tarik lagi keluar ada Malaysia, di atasnya lagi ada Brunei, di atasnya lagi ada Filipina. Dan juga kita ada Kihi di Kabupaten Bulungan, tepatnya di Mangkupadi, ya, atau Tanah Kuning Mangkupadi. Ada Kihi yang infonya sekitar 300-an ribu atau 30-an ribu ya, 300 kurang tahu persis juga ya, sekitar itulah tenaga asing yang akan masuk gitu ya. Nah, tenaga kerja asing yang akan masuk sekitar 30-an ribu lah. Nah, ini kan menjadi tantangan tersendiri untuk pemerintah, bagaimana menyediakan tenaga kerja melalui jalur-jalur pendidikan formal maupun non formal begitu, baik untuk tingkat kabupaten maupun di provinsi. Nah, tadi ada kurikulum. Yang menarik bagaimana kurikulum bahasa asing itu dimasukkan. Nah, kurikulum bahasa asing, kalau bahasa Inggris saya pikir sudah sejak dulu ya. Tapi untuk bahasa untuk Mandarin ini yang menurut saya juga ini situasional gitu. Nah, oleh karena itu kan beberapa waktu yang lalu pemerintah Kabupaten Bulungan bersama dengan PT KIPI dan juga bersama kita itu juga sudah selesai untuk tahap 1 ya, untuk di awal itu menyelenggarakan pendidikan intensif kurs bahasa Mandarin. Ini efeknya luar biasa begitu. Nah, ini akan ada program lanjutan nih Bang Jimmy terkait dengan program Mandarin ini, karena bagaimanapun juga komitmennya pemerintah menyediakan tenaga kerja lokal kita yang untuk bisa direkrut di kawasan KIPI, karena tenaga asingnya kebanyakan itu berasal dari Tiongkok. Nah, ini hal yang sudah, dan ini harus ditingkatkan terus. Nah, selain itu yang menarik menurut saya itu adalah kalau bicara kurikulum khususnya bahasa, ini yang belum kuat di kita itu adalah bagaimana bahasa daerah kita itu juga bisa masuk dalam kurikulum sekolah. Nah, ini yang perlu didorong terus gitu, karena kita dikenal di Kaltara ini walaupun ada 3 suku besar, tetapi ternyata sub-sukunya banyak gitu. Nah, ini perlu bagi dinas pendidikan baik provinsi maupun kabupaten kota ini perlu merancang sebuah konsep khusus untuk bahasa daerah ini agar bisa masuk dalam muatan lokal yang tujuannya adalah pelestarian budaya khususnya bahasa. Nah, ini gimana nih? Ya, saya pikir proses-proses itu sudah mulai dilakukan ya oleh pemerintah daerah, khususnya di mana sekolah di sekitar basis-basis tradisional ya, masyarakat tradisional itu mulai. Nah, memang yang menjadi kendala itu kan mungkin bahasa daerah itu bahasa pasar ya. Nah, tetapi kalau dia sudah masuk kurikulum, tentu standarisasi gurunya juga harus ditingkatkan ya. Nah, menyangkut masalah kategori, memang yang agak-agak menyulitkan di lapangan kan, umpamanya di satu sekolah bahasa Dayak ini kan banyak. subnya juga banyak. Ya. Ya, nah
Mungkin kalau di Tanjung Selor, nah itu ukurannya apa gitu ya? Apakah dia mendekati dengan basis komunitas tradisional itu, ya kan? Nah, karena kita ketahui juga di Kabupaten Bulungan ini, ya, ini kan desa-desa juga banyak desa berbasis transmigrasi ya. Nah, nah bukan desa berbasis desa tradisional. Nah, saya pikir harus ada pemetaan sosial dulu, ya kan, untuk bagaimana di kawasan ini, ya kan, dia berbahasa ini, ya, suku ini di kawasan ini dia berbahasa suku ini. Nah, tinggal bagaimana, ya kan, mencari guru lokal itu, ya, yang bisa menyesuaikan dalam standarisasi sebagai seorang guru. Apakah dia dalam bentuk kursus, apakah dia nanti harus ada standar pendidikannya, ya kan, untuk bisa mengajar di situ. Ya, jadi ini yang jelas ini perlu dibahas begitu kan, termasuk kamus mungkin Bang Didi ya. Kamus. Nah, kamus itu kan masih terbatas ya, dan itu juga perlu ada kajian-kajian khusus dari teman-teman akademisi bagaimana ada seminar juga ya, sering mengadakan seminar lokakarya, sehingga ini bisa tersosialisasi. Bisa saja kan proses perubahan sosial yang begitu cepat ini, ya, nama sebutan-sebutan kata apa itu bisa saja sedikit bergeser. Nah, saya pikir makanya perlu ada. Jadi memang keunikan kita di Kalimantan Utara, ya, baik itu seperti di Tarakan, kemudian di Tanjung Selor, ibu kota provinsi, ya, termasuk di Nunukan, ini kan lebih heterogen gitu ya, heterogen dalam arti penduduknya. Jadi tidak ada yang dominan, lah, sehingga bahasa daerah itu tidak terlalu muncul, gitu. Ya, jadi yang muncul adalah bahasa Indonesia, begitu. Nah, mungkin juga selain bahasa kan bisa saja pengenalan pakaian, ya kan. Bisa saja. Kalau itu kan sekarang sudah masif nih, mulai dari batik, kemudian dari singal, pemerintah provinsi ya, singal, sudah mewajibkan. Ya. Nah, mungkin dari makanan yang saya pikir belum tersosialisasi ya. Kadang-kala ya kita kan Bang Didi kalau ada tamu nih dari luar kan, kita agak sulit cari warung yang khas daerah ya. Jadi kalau kita melihat kan lebih banyak masakan-masakan dari suku-suku pendatang gitu ya. Nah, sehingga teman-teman dari luar itu ya sudah sering menemukan beberapa masakan yang. Nah, saya pikir ini yang juga harus diseriusi ya, mengenai masakan khas. Nah, ini yang saya pikir juga bisa dimasukkan dalam kurikulum. Ya, jadi mungkin itu tepatnya kalau kita di tingkat SMA atau menengah SMK, atas ya? Itu kan ada SMK. Ya. Nah, mungkin bisa saja ada jurusan khusus untuk tata boga mungkin ya, tata boganya tapi berkearifan lokal, gitu, berbasis kearifan lokal. Nah, itu menarik kalau menurut saya gitu ya. Jadi, ya sebenarnya kan kalau kita mau sejalan seperti saudara-saudara kita dari Lamongan umpamanya, mereka dasari laut umpamanya kan, kita ini juga banyak berbasis laut ya. Iya. Nah, kan itu tinggal cita rasanya saja yang mungkin agak sedikit beda. Tapi menu apanya itu kan kurang lebih sama. Iya. Baik, Sobat Unikaltar, jadi sektor pendidikan ini adalah sektor kunci sebenarnya bagi kita untuk menata masa depan, begitu ya. Oleh karena itu, kalau sekarang ada kebijakan untuk dana pendidikan ya, dana pendidikan sebesar 20% ya, 20% dari APBN. Ya, kalau kita di daerah kan APBD ya, APBD ini adalah satu hal yang sebenarnya mampu kita wujudkan lah dengan 20% itu, bagaimana menciptakan sektor pendidikan yang kuat begitu. Jadi disparitas tadi yang diceritakan di awal antara pendidikan di kota, khususnya di daerah Jawa, sama kita yang di Kalimantan itu bisa terkejar. Apalagi kita sudah dekat dengan IKN. Nah, ini pemerintah IKN nanti ini juga harus mampu bagaimana membuat konsep pendidikan khususnya di Kalimantan karena dekat dengan IKN ini tidak seperti dulu lagi.
gitu. Sehingga kita yang berada di kawasan yang berada di Kalimantan ya dekat dengan IKN itu harusnya bisa menikmati konsep pendidikan yang unggul, Kualitas, gitu, ya. yang berkualitas. Tapi memang Bang Didi mungkin yang jangan sampai kita tinggalkan ya. Ada pendidikan yang kearifan lokal ya. Ya, Jadi tentu kita harus menyadari bahwa perkembangan pembangunan yang begitu pesat tentu akan mempercepat hilangnya hutan-hutan kita. Nah, saya pikir ini yang juga harus diperkuat di sekolah-sekolah Kalimantan ya. ya. Bagaimana Jadi, kesadaran menjaga lingkungan itu. Pendidikan ekologi Ya, ini harus itu dikuatkan penting. dalam kurikulum ya. Nah, mengenal budaya lokal, kemudian juga beserta alamnya. Jadi, nah kadang gini, yang kita temukan itu sekarang anak-anak sekolah sekarang itu karena lebih sering menghabiskan waktu dengan gadgetnya, Gadget. sehingga mereka terhadap lingkungan sosial ya maupun juga terhadap alam sekitar itu tidak terlalu peduli, tidak terlalu respect gitu, tidak terlalu peduli gitu, tidak aware gitu, sehingga banyak banyak hal-hal yang berbeda dengan zaman kita dulu gitu ya, mengenal jenis pohon, mengenal padahal kita tidak pernah diajarkan juga di bangku sekolah begitu, tetapi orang tua kita yang mengajarkan kita harus kenal dengan lingkungan alam, mengenal membersihkan lingkungan sekitar lah misalnya, itu kan hal yang sederhana tetapi melekat kuat di kita begitu. Nah, apalagi hal-hal yang lebih dalam terkait dengan pengenalan alam. Oleh karena itu belajar di sekolah artinya itu tidak hanya di kelas gitu, tapi juga harus sering di alam gitu, sehingga mereka juga mengenal bagaimana cinta terhadap alam dan ekosistemnya gitu. Nah, sehingga juga mereka peduli begitu. Nah, ini yang harus kita dorong kan, begitu untuk konsep pendidikan yang akan datang. Ini mumpung tanggal 20 Oktober ini ya. Mudah-mudahan menteri yang baru punya konsep yang sesuai dengan harapan kita, konsep tapi dengan harapan kita. Jangan sampai juga ganti menteri, ganti kebijakan. Nah, kan ini lagi pusing gitu itu yang biasa terjadi adalah ganti menteri, ganti kebijakan, ganti menteri, ganti kurikulum. Nah, kurikulum Merdeka Belajar ini aja belum mapan, belum kita kuasai. Tapi sudah berganti. Tapi bagaimanapun juga terkait dengan kurikulum Merdeka ini harus terus dievaluasi. Gitu ya, harus terus dievaluasi agar tujuan dari kurikulum Merdeka ini betul-betul bisa dipahami semua. Jadi tidak hanya pemangku kebijakan yang paham terhadap konsepnya, tetapi juga tenaga pendidik, termasuk muridnya atau siswanya, mahasiswanya, juga tenaga kependidikannya begitu. Nah, ini saling berkaitan erat. Saya melihat ini kan transformasi pendidikan kurikulum Merdeka ya. Ini kan transformasi mencontohi negara Finlandia ya. Nah, sedangkan kurikulum Merdeka ini kan baru diterapkan di 2019 ya. Nah, sedangkan Finlandia itu sudah diterapkan sekitar 50 tahunan. Nah, kita sih berharap di pergantian presiden ini ya jangan lagi nanti ada menteri ganti lagi kebijakan. Nah, ini saya pikir kita walaupun nanti proses-proses dialektikanya berjalan, tapi kebijakan besarnya jangan dirubah lagi. Evaluasi tetap harus jalan, perbaikan tetap harus ada begitu. Nah, satu lagi tadi bicara transformasi pendidikan, menurut saya COVID-19 itu ternyata membawa perubahan yang signifikan terhadap dunia pendidikan. Nah, adanya COVID itulah penggunaan teknologi informasi itu masif digunakan.
Nah, yang tadinya juga guru-guru tidak peka terhadap teknologi, tidak peka terhadap dunia teknologi digital, IT, ya. IT itu akhirnya juga Salah. mendalami itu, akhirnya menggunakan itu. Nah, satu lagi problemnya kita, tantangan kita, saya tidak mengatakan itu problem, tapi saya mengatakan itu tantangan. Ya. Tantangan kita di Kalimantan Utara untuk melaksanakan transformasi pendidikan ke arah digitalisasi, ya, itu adalah sekali lagi kondisi geografis kita. Masih banyak daerah-daerah atau desa-desa yang masih blank spot, ya. Yeah. Yang jaringan internetnya itu masih terbatas, timbul tenggelam, bahkan tidak ada begitu. Nah, ini jadi kendala untuk itu. Gitu. Ya, mudah-mudahan di visi misinya kepala daerah itu memuat itu. Nah, sehingga konsen kepala daerah terhadap dunia pendidikan, khususnya dalam menjalankan transformasi pendidikan ke arah digitalisasi itu bisa terlaksana. Nah, jadi siapkan infrastruktur di desa, siapkan infrastruktur jaringan listrik, jaringan internet, ya. Nah, kemudian perangkat lunak maupun perangkat kerasnya juga harus disiapkan gitu. Nah, itu yang menjadi poin. Mudah-mudahan ini masuk dalam visi misi dari kepala daerah yang akan datang. Gitu. Nah, itu Bib dari. Jadi sebenarnya kalau bicara dunia pendidikan di Kalimantan Utara ini tidak ada habisnya. Ya. Gitu. Nah, tambah juga Bang Didi, ini kan juga mengadopsi sistem pendidikan pondok pesantren, ya. Nah, memang untuk proses pembangunan karakter siswa ini kan perlu boarding school. Betul. Ya, ini tidak juga secara otomatis itu hanya diterapkan di pondok pesantren, tapi di beberapa sekolah umum juga sudah mulai menerapkan sekolah yang berasrama. Nah, ini juga beberapa dinas itu juga banyak merekomendasikan sekolah-sekolah yang berasrama. Nah, mungkin yang tadi sejalan apa yang dikatakan Bang Didi, ya kan, banyaknya anak-anak TKI itu yang banyak tidak sekolah. Nah, salah satu solusi pendidikan buat mereka adalah sekolah yang berasrama. Nah, karena dulu dan itu dilanjutkan oleh pemerintah provinsi, apakah itu masih tetap ada dianggarkan di Mutiara Bangsa itu di Sebatik. Itu kan pondok pesantren yang dibangun oleh pemerintah pusat, ya, untuk bagaimana menampung anak-anak TKI yang ada di Malaysia, ya. Berarti sudah ada, ya. Sudah ada. Tapi waktu masih pemerintah provinsi Kalimantan Timur, ya. Nah, sekarang mungkin ada Kanwil di sini, ya, Kemenak, dan ada dinas provinsi juga. Saya pikir proses-proses itu. Nah, ini yang juga memang harus menjadi jawaban, bahwa sekolah-sekolah perbatasan memang juga harus berasrama, ya, karena melihat pemukiman kita itu jauh berpisah, ya, jauh dari lokasi sekolah. Nah, saya Karena pikir mereka kan dikumpulkan juga di satu tempat, yang anak-anak ini berasal dari beberapa desa sekitar, gitu. Nah, kalau bolak-balik itu ada yang sampai 10 kilo, lebih dari 50 kilo bahkan. Nah, saya pikir itu yang diperkuat mungkin ke depan, ya, sekolah-sekolah umpamanya sekolah negeri, ya, dia harus berasrama, ya. Nah, dan anak-anak yang berasrama itu juga saya pikir agak lebih bagus, ya kan, karena tantangan terberat anak-anak kita ini kan kecanduan, bukan hanya narkoba sekarang kan, gadget juga menjadi. Nah, itu bicara karakter tadi, karakter kita ini terkikis dengan adanya gadget ini. Jadi perlu juga bagaimana di sekolah itu melakukan pembinaan lah terhadap murid untuk penggunaan gadget ini, karena itu dialami semua karena semua keluarga. Karena begini Bang Didi, ini kan ada proses penyimpangan karakter anak-anak kita, ya. Mungkin secara nyata itu perilakunya baik-baik saja, tapi hujatan apa semua itu bisa dilakukan di media sosial.
Nah, kadang-kadang kita tidak menyangka anak-anak kita tuh bisa melakukan hujatan seperti itu. Tetapi di dunia nyata mereka baik-baik saja. Ya intinya kan teknologi informasi seperti ini kan punya dampak positif dan negatif. Ya. Yang penting itu bagaimana dampak negatif tadi bisa kita minimize kan, bisa kita minimalisir sehingga manfaatnya yang lebih besar. Saya pikir kan memang harus diperkuat juga perilaku di dunia sosial ya, Iya. di dunia media sosial. Nah ini yang belum Kita dipertajam. sebagai orang tua juga punya PR besar itu Bang Jimmy. Ya. Karena kalau mereka dari jam 7, katakanlah kalau dia SMA, SMK itu dari jam 7 sampai jam 4 sore. Nah selebihnya kan sama kita itu, sama orang tua. Nah orang tua juga punya peran penting bagaimana mengendalikan penggunaan gadget ini bagi anak-anak begitu, sehingga karakter yang kita bicarakan, karakter Nusantara kita lah itu tidak luntur di anak-anak kita gitu. Nah Bang Jimmy dan sobat Unikaltar, tadi kita sempat singgung tuh visi misi kepala daerah gitu, apakah terkait dengan sektor pendidikan ini ada apa tidak gitu, atau sedalam apa gitu pembahasannya. Nah oleh karena itu menarik juga Bang Jimmy, satu saat nanti kita akan mengundang kandidat begitu, atau setidaknya tim sukses yang mampu nanti menjelaskan, memaparkan visi misi kepala daerah, calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Utara untuk periode 2024-2029 yang akan datang begitu, sehingga kita bisa kupas sama-sama, dan ini menjadi menjadi catatan penting bagi sobat Unikaltar dan masyarakat di Kalimantan Utara untuk melihat tidak hanya rekam jejak begitu, tetapi juga melihat apa sih yang ingin dilakukan oleh calon kepala daerah kita, calon gubernur dan wakil gubernur kita di masa yang akan datang, karena ini penting. Yang saya katakan tadi, salah satu sektor yang cukup menentukan untuk masa depan kita adalah pendidikan. Gitu ya. Baik Bang Jimmy dan sobat Unikaltar, next kita akan bicara lebih dalam lagi terkait isu dan ide serta gagasan-gagasan yang cukup menarik untuk dibahas, baik itu isu sosial, politik, ekonomi, teknologi informasi, ya, bahkan juga hasil-hasil penelitian. Nanti kita akan undang dosen-dosen juga nanti yang punya temuan-temuan baru dari kegiatan Tridharma teman-teman gitu ya. Dan juga kita akan undang mahasiswa yang berprestasi, baik itu minat bakat maupun nanti pengurus-pengurus Ormawa kita yang kita akan undang. Kita akan beri kesempatan teman-teman untuk menyampaikan apa sih yang harus dilakukan begitu ya, yang perlu dilakukan. Saya kira itu sobat Unikaltar, tetap bersama kami ke depan. Jangan pernah berhenti untuk berpikir dan menemukan inovasi-inovasi, karena orang yang terus berpikir dan menciptakan inovasi itu adalah orang yang mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang sangat cepat. Saya kira itu, karena kita berada di ujung utara, tapi kita ingin perguruan tinggi kita ingin punya peran yang besar terhadap IKN Nusantara, maka dari itu pesan kita adalah dari Unikaltar, dari utara untuk Nusantara.